Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Siti Nurluciadia, perwakilan dari kelompok 1. Di sini izinkanlah kami dan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Materi pertama akan saya sampaikan, yang kedua akan dilanjut oleh Anissa, dan yang ketiga akan dilanjut oleh Ahmada. Materi pertama yaitu akan saya sampaikan, saya Adinda Siti Nurluciadia ingin menyampaikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama yaitu tentang biografi George Herbert Mead. George Herbert Mead yang lahir pada 27 Februari 1863 di South Hackney. Ia adalah anak dari pasangan Hiram Mead dan Elizabeth. Ia pernah menempuh pendidikan di Harvard University dan berhasil menyelesaikan Master of Arts dalam filsafat pada tahun 1888. Kemudian ia mendaftarkan diri di Universitas Leipzig sebagai PhD dalam program filsafat dan psikologi. Lalu pada tahun 1889 ia dipindahkan ke Universitas Berlin dan menambah fokus pada teori ekonomi untuk program studinya. George Herbert Mead dikenal sebagai seorang sosiolog dari Amerika yang dikenal sebagai pendiri praktisme Amerika yang menjadi pelopor dari teori interaksi simbolik. Ia wafat pada 26 April 1931. Materi yang kedua yaitu pengertian teori peran menurut George Herbert Mead. George berpendapat bahwa peran adalah suatu strategi coping yang dikembangkan oleh individu saat mereka berinteraksi dengan orang lain, serta membicarakan tentang pentingnya memahami perspektif orang lain yang mana sebagai syarat untuk interaksi sosial yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Alivia dari Sinandra dengan NIM 10010321003. Ingin melanjutkan presentasi tentang tahap-tahap pengembangan diri manusia. Yang pertama, yaitu tahap persiapan atau preparatory stage. Pada tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan. Pada tahap ini, manusia mulai meniru, meskipun tidak sempurna, serta dibekali dengan nilai dan norma, yang mana akan menjadi pedoman untuk bergaul dalam masyarakat atau lingkungan sekitar. Yang kedua, yaitu tahap meniru atau play stage. Pada tahap ini, manusia mulai meniru dengan semakin sempurna, dan mulai terbentuknya kesadaran tentang nama, orang tua, dan keluarga. Di sini juga mulai muncul kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Yang ketiga, yaitu tahap bertindak atau game stage. Pada tahap ini, sikap meniru mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan dengan penuh kesadaran. Di sini juga mulai berhubungan dengan teman sebaya, serta adanya kesadaran tentang norma yang berlaku. Yang terakhir yaitu tahap penerimaan atau generalizing stage. Pada tahap ini seseorang mulai dianggap dewasa, yang mana dianggap sudah mencapai tahap kematangan dan siap untuk terjun dalam kehidupan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmada Puji Lestari dengan NIM 10010321002 akan melanjutkan presentasi tentang kritik terhadap teori peran. Teori peran ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan perubahan perilaku seseorang dan menuntutnya untuk lebih cepat dalam menyesuaikan diri. Contohnya saja seorang mahasiswa yang pada saat di kampus dia akan cenderung bebas. Bebas yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bebas dalam dia mengambil jam mata kuliah dan juga bebas dalam dia mengutarakan argumen-argumennya saat di dalam kelas. Namun nanti pada saat dia sudah memasuki tahap bekerja, dia diharuskan untuk menyesuaikan diri tentang aturan-aturan yang ada dalam tempatnya bekerja. Kemudian, teori peran ini tentunya memiliki peran yang sangat bermanfaat. Namun, teori ini mengalami kesulitan untuk menjelaskan perilaku sosial tertentu, terutama perilaku menyimpang, di mana banyak perilaku yang melanggar atau bertentangan dengan norma peran. Perilaku menyimpang ini berseberangan dengan teori peran karena hal tersebut bertentangan dengan asumsi bahwa individu pada umumnya berperilaku konformis. Selanjutnya, substansi dari perilaku sosial dapat dijelaskan sebagai kesatuan
dan dinyatakan dalam harapan peran. Tetapi, teori peran ini tidak dapat menjelaskan bagaimana harapan peran terjadi pertama kali, dan juga tidak dapat menjelaskan kapan dan bagaimana peran itu berubah. Tanpa menyelesaikan masalah teori ini, peran tidak akan dapat menjelaskan sosial secara lengkap. Jadi, kesimpulan dari presentasi ini ialah teori peran yang dikemukakan oleh George Herbert Mead ialah agar masyarakat dapat menyesuaikan peran serta mengetahui tahapan-tahapan dalam perkembangan diri manusia. Ia memberikan pandangan bahwa peran sebagai suatu strategi coping yang dikembangkan oleh individu saat mereka berinteraksi dengan orang lain, serta membicarakan tentang pentingnya memahami perspektif orang lain, yang mana sebagai syarat untuk interaksi sosial yang efektif. Teori peran George Herbert Mead dalam buku yang berjudul Mind, Self and Society pada tahun 1972 terdapat tahap pengembangan diri manusia, terutama perilaku yang menyimpang atau deviant behaviors, di mana banyak perilaku yang melanggar atau bertentangan dengan norma yang menentukan peran. Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa secara umum perilaku yang menyimpang tidak dapat dijelaskan dengan teori dan menjadi pengecualian dalam pembahasan teori peran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.